Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali lagi kepada saya selaku moderator Verena Marcelia pada siang hari ini. Kita akan melanjutkan sesi yang ketiga pada siang hari ini, tetap dengan Prof. Dr. Agus Yuda Hernoko, SHM HSIS di CMC, tentang materi perancangan dan analisa kontrak. Baik, kepada beliau disilahkan. Oke, kita lanjutkan ya, saudara. Santai aja. Tapi saya berharap sesi ini bisa juga menjadi bagian kita untuk diskusi ya. Jadi biar nanti lebih nyaman. Oke, kita start sekarang. Materi kita perancangan dan analisa kontrak. By definisi saudara sudah memperoleh ya. Sehingga setelah tahu apa itu kontrak, by definisi baru kita bicara tentang cara merancang kontrak. Ya. Kata merancang, nah, saya ambil sederhana aja. Di depan meja Anda semua saya lihat itu ada kopi kan. Anda tadi ngambil itu wadah, Anda mungkin karena ini sudah mungkin tinggal anu aja ya, pencet ya. Kalau enggak biasanya ada itu wadah kan, isinya kopi, ada creamer, ada gula. Ya, saya nggak yakin Anda penuhin itu satu cup itu dengan kopi, ya kan? Pasti Anda akan mengambil takaran kan? Maka ngomong takaran saji. Mas Nanang mungkin komposisinya 1/3, tahu maksudnya 1/3? 1 kopi 3 gula. Ada yang 1 kopi 2 sendok gula. Ada yang satu-satu ini tadi saya disuguhin Mbak Cantik ini 1-0. Artinya tanpa gula. Oke. Sama-sama minum kopi saja, 1 cup takarannya bisa beda. Siapa yang suaminya suka ngopi? Ini ya. Nanti coba mulai hari ini, jangan dikasih 1 cangkir kopi, ganti dengan seember kopi, berikan tuh tiap hari. Kamu tulisi dengan segala macam perasaan cintamu. Nanti amati sampai 1 minggu ada perubahan sikap enggak? Lakukan terus sampai 1 bulan ada gugatan ke pengadilan enggak? Nah, mari kita tertawa. Apa yang ingin saya sampaikan pada Anda? Maksud baik, salah wadah, berantakan. Maksud baik, salah komposisi, berantem. Ini juga pentingnya Anda paham. Mungkin mata ajar ini, materi ini, Anda anggap nggak penting. Kalian semua baca 1792, cepat. Buka 1792. Nah, yang nggak bawa kitab, bakar kemenyannya. Ya, karena saya sindir itu, kampus-kampus hukum nggak ngajarin bawa kitab, terus lantas apa yang mau dipakai? Maka syaratnya bawa korek sama kemenyan. Ya, maka Anda akan dengar bunyi-bunyian, macam-macam bunyinya. Itu pasal 1792 itu, di atasnya itu bab 16, betul? Ya. Di situ kamu harus tahu area bermainmu pertama kali di pasal itu. Apa itu? Pemberian kuasa itu ada perjanjian dengan mana ya seseorang memberikan kekuasaan kepada orang lain untuk atas namanya yang menerimanya untuk menyelenggarakan satu urusan, betul? Ya kira-kira seperti itu. Kok hafal, Prof? Nggak ngapalin, 30 tahun ngajar itu. Tapi kalau saya yang baca, saya bisa tunjukkan stressing intonasinya. Ada yang sudah jadi advokat, teman-teman? Magang? Belum semua ini ya? Belum. Jadi,
Anda nanti ke pengadilan ngapain? Ini saya katakan Anda itu ketika Anda sebagai seorang advokat. Ngapain? Kira-kira? Ya udah contoh aja, nggak usah bingung. Oke, wakili kalian. Jadi kalian itu duduk wong sing wirawiri, wiridan, tahu wiridan? Pernah dengar kata wiridan? Apa wiridan ya? Wiridan itu wirawiri wong edan itu. Iya kan? Nah memangnya kamu ke pengadilan kayak wong wiridan ya, wirawiri enggak kan? Ditanya ngapain Mas Nanang? Oh saya lagi makili klien. Kata itu menunjukkan Anda punya legal standing. You standing. Legal itu kan hukum kan. Stand itu berdiri. Anda hanya bisa berdiri kalau ada legalnya. Tanpa legal kamu nggak bisa berdiri kamu. Oke ya? Nah, jadi kalau Anda baca, lawyer kalau ditanya, Mas Nanang punya buktinya kalau Anda mewakili klien. Terus Anda akan tunjukkan apa? Surat kuasa kan? Tanya surat kuasa itu kontrak bukan? Kontrak. Oke? Surat kuasa itu kontrak. Jadi kalau ditanya ada nggak hubungan kontraktual antara lawyer dengan klien? Ya ada ya itu tadi gimana? Saya sudah pengen yang datang senior-senior diskusi dengan saya. Gitu. Supaya nanti kalau ngajari gue bener, ono ilmu nih. Anda berjalan kiblatnya bener landasannya ono. Yang dalam bahasa legal standing. Without legal standing, it's not your business. Itu ya. Nah, dengan mana seseorang, ya kan, memberikan kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya. Ada kata-kata itu kan? Untuk atas namanya, kan gitu. Saya tanya, ada dua kata ganti yang menerimanya untuk atas namanya. Dua kata ganti itu nya semua kan? Pertanyaannya, sama nggak maknanya? Beda Mbak. Di mana perbedaannya Mbak? Biar yang lain tahu bahwa itu bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nya yang pertama, yang menerimanya. Nya yang pertama. Ya, pertanyaannya adalah, nya di situ adalah kata ganti apa? Kata ganti orang. Betul? Ini pentingnya wong Indonesia ngerti bahasa Indonesia, ojo cah sisus bahasa asing. Konstitusimu ngomong bahasa negara bahasa Indonesia. Undang-undangmu ngomong bahasa Indonesia. Wah, anak mulai cilik dijejeli basa liyane. Anda mau ngomong merah putih, nasionalisme ngomong kosong sudah. Tapi kalau ini yang ngomong jalan sendiri masih bicara nasionalisme. Nya yang pertama kata ganti orang. Nya yang kedua kata ganti baca lagi. Percaya nggak Anda? Kenapa saya selalu wajibkan? Ini kalau kamu di UNER, gak bawa ini, keluar. Keren saya. Tapi jangan kamu lapor ke polisi, tak challenge kamu. Ya, berapa ini dua orang anak polisi yang membuat guru honorer di penjara ini? Bukan masalah polisi atau bukan. Sistem pendidikan kita menjadi rusak, anak-anak nggak tahu diri. Nah, jangan kamu marah kalau saya mengingatkan semua karena kebaikan. Tadi saya berangkat dengan disclaimer. Demi Allah saya berdoa untuk menyampaikan yang benar. Jangan karena kebenaran menyakitkan kamu, kamu memuji saya. Oke. Yang menerimanya. Kata ganti apa?
untuk atas namanya, kata ganti apa? Percaya sama saya. Kamu kuliah tentang kuasa, pasal itu belum tentu dibedah siapapun. Jadi, jangan remehkan pertemuanmu dengan saya, meskipun saya kamu anggap gila. Ya kan? Kalaupun gila tapi membuka dua rahasianya bagi dirimu yang selama ini nggak kamu tahu, kalau kamu nggak bersyukur pada Tuhanmu, kamu dosa. Nya yang pertama itu kata ganti objek, bukan orang. Menerimanya. Ini apa? Objek. Apa yang diterima berarti? Kuasa untuk ngurusi, itu objek. Untuk atas namanya, berarti kata ganti orang. Itu saja belum tentu paham. Oke ya, jangan remehkan pertemuan-pertemuan seperti ini. Kamu keluarkan 4 juta untuk nonton Blackpink, kenapa gak kamu laporkan ke polisi? Kamu datang kan untuk membuktikan black atau pink kan celana dalamnya. Apa yang terjadi ketika kamu kamera nggak pakai celana dalam? Itu penipuan. Kenapa nggak kamu laporkan? Udah bayar 4 juta mau lihat celananya black atau pink, nggak pakai celana, Pak. Penipuan itu. Sekian juta kamu hamburkan, nothing. Tapi hanya untuk kitab yang harganya nggak sampai 50.000 kamu nggak punya, miskin. Tadi saya katakan, istanamu yang megah, satu yang kurang ini, mati kamu. Setetes air. Value pendidikan ini. Kenapa saya datang dengan cara seperti ini? Karena saya nawa itu saya jelas. Ya. Tangkap. Jadi konstruksi pemberian kuasa itu membuat dirimu bisa mewakili orang lain. Makanya kamu ngomong untuk dan atas nama pemberiku, on behalf. Siapa yang berhubungan? Ya mereka yang beri itu prinsipal. Cuman dalam hal ini diwakili saya. Anak-anak pernah bowo? Tahu bowo? Itu loh. Ya. Mas, anak undangannya, Kak Iso wis wakilono ya titip. Kan gitu kan? Amplopnya yang bawa dia, tapi namanya nama saya. Gampang ya analoginya kan? Oke. Sehingga membaca konstruksi itu, saudara, lawyer selaku penerima kuasa, dia mengurusi urusan siapa? Urusan dirinya atau urusan orang lain? Urusan orang lain. Jadi lawyer adalah orang yang ngurusi urusan orang lain. Maka lawyer adalah, jawab sekarang. Maka lawyer adalah, tulis. Lawyer adalah orang yang kurang kerjaan. Nah, ketawa. Jadi, ngurusi urusan orang, makanya supaya nggak wiri dan nggak wira-wiri kayak pengitan, tak berikan stressing. Hanya orang yang profesional yang bisa ngurusi urusan orang lain. Di situ positioning Anda, gitu loh. Sehingga Anda harus tahu aturan main dalam pemberian kuasa. Ngomong restitusi, apa? Hak ya yang melekat pada Anda, retensi. Kadang-kadang saking bingungnya, kuasa ini diberikan dengan hak retensi. Gak perlu mbak omong, karena konstruksi itu otomatis melekat pada penerima kuasa, karena itu adalah privilege. Itu hak istimewa, gak usah mbak omong, otomatis ada. Kenapa mbak omong? Ya karena nyontoh, copy paste. Maka di sini kita coba belajar, jangan jadi orang yang copy paste. Nah, dari situ kelihatan kualitasmu. Ya. Clear ya? Oke. Ya, 7.11.92 selesai. Sekarang lagi kita masuk kepada drafting. Ya, perancangan kontrak. Komposisi kopi tadi aja Anda sudah bisa perbedaannya. Maka Anda harus tahu, ibarat secangkir kopi dengan komposisi itu, saya ganti menjadi jual beli, sewa menyewa, tukar menukar, dan seterusnya.
Kata-kata jual beli dengan tukar menukar, faktual kamu lihat ada, ya saling berprestasi. Itu hakikatnya beda. Ya. Saya sebenarnya momen gini suka dengan analogi dan dengan bahasa yang kadang-kadang kesannya agak kasar. Saya sering kali kadang-kadang menggunakan kata yang sarkastik, satir, antagonis, karena saya tahu audiens harus disusun dengan itu. So, kalau saya ngomong dengan anak TK nggak mungkin kan, tapi dengan level seperti ini harus dengan bahasa seperti itu. Apa? Supaya Anda terbuka. Sekarang perhatikan lagi. Tak tes ini. Kapan jual beli lahir? Cepet-cepetan angkat tangan. Yang benar nanti tak kasih hadiah. Ya. Oke. Ketika penjual dan pembeli sepakat tentang harganya. Yang lain? Sepakat? Ya Mbak, bagus. Saat memenuhi prestasi sama-sama. Coba Anda lihat. Pertanyaan tadi apa? Pertanyaannya apa? When kan? Jadi gunakan scientific investigation 5W1H. Meskipun skripsimu semua pakai kata bagaimana pertanyaannya. Siapa namanya Mbak tadi? Melin. Melin, bagaimana kabarmu? Baik, ya. Jadi bisa dibayangkan ketika skripsi bagaimana hubungan bank dengan nasabah. Jawabannya? Ya seperti kamu tadi, jawabannya baik-baik saja. Malah diajak tidur bareng kok. Nah, saya kritik saudara di banyak kampus. Kenapa? Scientific identification only how. Kalau bertanya seperti ini, konstruksi hukum bukan how tapi what. Apa? Dasar hubungan hukum bank dengan nasabah. Kamu ngomong perjanjian kredit. Ya. Ini tadi pertanyaannya dengan kapan, berarti when. Momentum. Tempus. Kapan perjanjian jual beli lahir? Teman Anda menjawab ketika penjual pembeli sepakat tentang harganya. Kan semua mendengarkan ya? Semua mendengarkan pernyataan itu, bukan hanya saya kan? Saya kembalikan ke Anda, sepakat tidak dalil itu? Kenapa kemudian ketika penjual tidak menyerahkan barang, kamu lapor polisi penipuan? Kenapa ketika pembeli nggak membayar harganya, barang yang dibawa, kamu laporkan itu penggelapan? Memangnya ini problem apa sehingga kamu bawa ke ranah itu? Celakanya Anda bawa lagi keluar, Pak prakteknya seperti itu, jadi sudah susah negara ini. Lantas apa artinya kita di kampus? Ya kan? Saya akan kembalikan pada Anda, karena Anda nanti yang sering kali bergulat dengan itu. Ngomong prakteknya. Lantas apa artinya kampus sebagai basis teori Anda itu? Terus kemudian Anda mengikuti kata pejabat. Saudara, antara teori dengan praktek itu beda. Pernah dengar gitu nggak? Tanya pada dia, Pak, kamu punya istri nggak? Kira-kira jawabannya apa kalau dia misalnya punya? Punya kan? Teorinya yang ditituri suami siapa? Istri kan? Terus Bapak ngomong antara teori dengan praktek beda kan? Kalau begitu, teorinya nidurin istri, prakteknya nidurin pembantu. Tertawa kamu. Supaya kamu tahu statement yang demikian menyesatkan. Kamu orang hukum based on law. Based on rule, not based on fact. Nah, kalau praktek gitu kan, iya kan? Nah, ini pada men-challenge saya meskipun diam. Kalau kamu men-challenge pertanyaan konsarjana hukum atau ahli nujum. Kalau konsarjana hukum bukaan kitab, ngomonganku keliru enggak? Nek keliru tampeken. Iya, wong Surabaya kan? Tampeken omonganku. Buka aja kitabmu. Ngomong apa? Kan gitu kan? Fair enggak? Muslim? Puasa kalau Ramadan? Kenapa puasa?
Siapa yang mewajibkan? Tuhan. Di mana kewajiban itu kamu dapatkan? Di buku, kitab undang-undang pidana. Jawab, jangan takut. Cara saya memang gitu, kayaknya menakutkan. Ini kita diskusi kok. Saya bahkan rukun Islam. Jadi hanya di rukun Islam itu aja. Di mana lagi kira-kira? Di Quran, hadis, Quran di mana itu? Sampul depan, sampul belakang. Keapal, tak tunjukkan. Itu di Al-Ikhlas ayat 300. Wah, yang ketawa. Dia yang ketawa sih ngerti ya kan? Bahwa ini omongan bohong. Tak beritahu. Di mulutnya orang pinter tapi culas, kebohongan pun di-briefing jadi benar. Oke? Maka kitabmu bukaan terus. Ini bohong ini tadi. Ya kan? Tapi karena saya bisa mensugesti orang, jadi percaya. Percaya nggak? Anda semua lawyer. Based on kitab, based on law, rule, not fact. Camkan baik-baik. Malah denger, wah, apa antara penipuan dan one prestasi itu beti. Pernah denger gitu? Tak kuliahi 1 semester, kamu tahu nanti jaraknya jauh sekali. Yang satu before, yang satu after. Yang satu pre, yang satu post. Iku kiblat itu ngalor mbak ngidul beto. Terus Anda bawa lagi faktanya. Nanti kalau ngomong faktanya tadi, ya mestinya berbagi itu dengan konsep yang syar'i, ternyata berbagi dengan istri tetangga. Ya memang baik berbuat baik pada sesama kan, tapi ternyata istri tetangga gitu loh Pak. Kan susah itu ya. Adik kita tertawa. Ini yang ingin saya minta kepada teman-teman nanti. Pahami tadi, ya. Ketika Anda bicara tentang konstruksi, itu harus desain yang benar. Ini kokoh karena di bawah itu ada fondasi. Kalau Anda ke negara maju yang ya 1 kilo itu sudah menjulang ke langit. Padahal di Indonesia gempa 6, aja bangunan lantai 1 abruk kabeh kan. Ya. Kenapa di Jepang yang itu pusat tiap hari hampir ada gempa? Negara itu gini toh aja kan. Mengapa? Ya karena fondasi yang menghujam ke dasar bumi itu kokoh. Kontrak yang Anda buat nanti itu sebenarnya desain ya yang seperti bangunan yang kokoh itu. Ya, mempunyai kekuatan skala ya skala Richternya di atas 8 ya 9. Sehingga meskipun begini tetap tegak. Ya. Nah, apa berarti jawabannya tadi? Kamu jawab? Jual beli kan teman kan? Sepakat. Sepakat enggak kira? Nah, gitu loh maksud saya. Apa yang ada keluarkan supaya nanti kita betulkan bareng-bareng. Di sini tidak ada saling menyalahkan. Tapi di sini saling mengisi. Tidak sepakat mengapa? Nah, coba. Ini kalau Anda mainkan dalam bentuk simulasi, flow, akan kelihatan perbedaan pendapat dengan melihat flow aja nanti. Ya kan? Nanti begitu flow ada, Anda harus tahu. Kalau Anda merasa meriang, ya, nggak enak. Itu kamu pakai alat apa untuk mendeteksi suhu tubuhmu? Termometer, bukan alat timbang badan kan? Ya, termometer. Maka ketika pertanyaannya adalah kapan jual beli lahir, Anda pakai itu indikator umumnya BW Anda itu bab 5. Ya. Bab 5 itu judulnya tentang jual beli. Bukaan Mas kitab muka, apa dibuka? Ojo mbok jarno. Bahkan kalau perlu kitab itu kamu nodai nggak apa-apa. Tahu maksud nodai? Kasih catatan note. Ya, itu kitab saya itu ada tulisan. Tak tunjukin bab 5 itu dimulai dari pasal 1457. Ya kan? Iya. Nah, supaya cepat nanti teman-teman, rumusnya kasih post-it. Saya lagi ngajar kemarin NDA di OIKN.
ya, Otoritas Ibu Kota Negara tentang non-disclosure agreement. Saya buka ya, kasih post-it poin-poin nanti yang ingin saya sampaikan. Apa jual beli? Jual beli adalah perjanjian dengan mana? Seseorang menyerahkan kebendaan sehingga pihak lain membayar harganya, kan? Ya. Di situ aturan main jual beli pertukaran barang dan harga. Dah? Kapan jual beli lahir? Bukan ketika barangnya diserahkan dan bukan ketika uang dibayarkan. Kasih rumusnya kunci S. Di mana kunci S Anda dapat? 1458. Buka semua 1458. Dah? Jual beli dianggap telah lahir. Ya kan? Seketika. Ada nggak kata itu? Kata itu Anda highlight. Seketika dengan adanya kata sepakat. Lupa belum dibayar, lupa belum diserahkan. Baca anak kalimat berikutnya. Meskipun barang belum diserahkan. Jadi kalau barang belum diserahkan, apakah itu kemudian Anda mau lapor penipuan? Itu pasal itu mematahkan sendiri dalilmu. Meskipun barang belum diserahkan dan harga belum dibayar. Pernah makan di warung sebelah sini? Di kantin-kantin sini ya. Bu, soto satu. Begitu diserahkan sotonya siapa itu? Sotomu makanan. Ya. Terus ya, Pak bro, menengok kan, tak mangan di sini, mari tak bayar kok. Ya kan? Jadi begitu diserahkan itu sotomu, Pak. Bukan sotonya penjual. Bingung kan? Baca 1459 kunci L. Itu. Ya kan? Nah, di situ Anda lihat hak milik tidaklah beralih kan gitu. Kecuali dengan adanya penyerahan di sini bahasa lainnya levering. L. Nah, levering itu maknanya apa? Transfer of ownership. Peralihan hak. Oke ya, pakai ini ilmunya teman-teman. Tentu ketika kita ngomong levering, soto itu ono BPKB ini enggak Mas? Gak ada, wis panganan ae soto itu. Pokok nongkrong ngarepe wong itu asumsi siapa yang menguasai kebendaan dia pemilik. Jadi ketika pemilik itu dodol ning awakmu sah, halalan toyiban. Oke. Tapi ini itu mobil, ya ojo langsung digawa mulai cek iki mobil iki sing gawa Yuda, ya kan? Tapi pemiliknya Ari. Kamu nggak boleh itu terima, ya kan? Transfer of ownership dulu. Di situ makna L segala macam itu. Paham ya, teman-teman? Kalau ada yang ragu angkat tangan, kita diskusikan, ya, kita diskusi. Nah, sekarang saya tanya lagi. Anda pernah tahu tetangga Anda berangkat pakai bawa 1 juta atau 2 juta, pulang bawa motor. Ya kan? Terus ditanya, motormu baru? Iya. Dapat dari mana? Kira-kira ngomong apa dia? Ada ngomong kredit, ada ngomong leasing gitu kan? Yang sering Anda dengar kata mana? Yang kredit apa yang leasing? Leasing kan? Ya, nah teman-teman harus tahu, Anda jangan percaya itu bahasa orang awam. Kalau Anda lawyer yang benar, yang sudah punya jam terbang, itu biasanya bukan leasing, tapi consumer finance. Mengapa? Leasing selalu pembiayaan barang modal. Berarti untuk kepentingan produktif. Oke. Yang dilihat, yang Anda lihat itu, tetangga Anda itu dipakai untuk apa kira-kira? Wirawiri, goncengin tonggo segala macam itu, ya. Hanya karena demam, tonggone juga punya motor, maka itu pasti kebutuhan-kebutuhan sifatnya konsumtif. Kalau konsumtif, konstruksi hukumnya bukan leasing. Itu namanya pembiayaan konsumen.
Tapi masyarakat awam ngomongnya itu leasing. Ya, orang juga tidak bisa membedakan antara sewa beli dengan beli secara angsuran. Yang tahu hanya Anda, orang awam ngomong aja. Ya, dan banyak praktek-praktek yang dengan mudah kita lihat. Saya tanya pinjol, siapa yang nggak pernah dengar pinjol? Peer-to-peer lending, ya kan? Saya tanya, untuk kepentingan apa pinjol diberikan? Selalu ngomong untuk beli handphone, ya kan? Kemudian akhirnya dia fail, diteror. Dia yakin itu pasti ilegal. Yakin pasti ilegal. Tapi saya beritahu, nah, kemarin ada yang mau lomba ke Bulak Sumo di UGM tentang itu. Kamu tahu pinjol untuk apa? Yang kamu refer itu semuanya adalah pinjol-pinjol ilegal. Percuma dia nangis-nangis, ya datanya segala macam. Boleh saya agak kritik ya? Ini menjadi concern kita bersama. Melarat, goblok, gak diaturan. Mlebu swarga apa neraka? Ayo jawaban. Jangan kamu pakai kemelaratanmu untuk berdalil bahwa saya tidak bisa apa-apa. Agamamu apa-apa, lagi nek kon ngomong Islam, tak tampek pisan, Bang. Berarti kamu nggak pernah paham betul dengan ajaran itu. Pinjol, saudara, itu selalu untuk kepentingan produktif. Catat itu. Bukan untuk beli handphone. Tersinggung mergo tetanggane handphone baru. Itu konsumtif. Kenapa begitu? Karena pinjol bunganya pasti lebih tinggi dari bank. Mengapa lebih tinggi? Bukan kejem, tanpa jaminan. Apa artinya? Bagi lender ini high risk. Sesuatu yang high risk kamu harus proteksi, antara lain pengenaan imbalan yang lebih tinggi. Fair, fair. Wah itu riba loh. Kau niku gendengmu tambah-tambah kene. Wis ngerti riba mbok parani. Kalau kamu ngomong gitu ya kamu ngapain dekatin itu kan? Beritahu itu Pak. Ya, beritahu itu karena konsep kita konsep yang firm ya. Nah, oke. Kamu enggak share ya? Enggak. Apa lagi ya? Kita coba share screen. Di slide itu dengan ini enggak nyambung. Oke, coba memang enggak. Saya stop ya. Ini dua ya. Belum. Stop lagi ya. Enggak jalan. Waktu saya ngomong jalan, enggak jalan slide-nya. Ini kan? Ini kalau diklik ini kan? Mau pakai ini? Bukan. Coba. Oh, ini ya. Oke. Ya, oh ya. Oke, sudah sambil skip ya. Saya pengen kayak tadi ada diskusi ya. Jadi sudah mau jual beli misalnya. Saya ingin meluruskan paham. Bahkan orang hukum sendiri ngomong kapan jual beli selalu ngomong kalau udah dibayar, barangan diserahkan. Ya. Kalau yang jawab kamu saya masih malum, tapi kalau Mas Nanang saya jadi ragu. Kenapa? Kau pernah dengar KPR BTN yang 15-20 tahun itu? Ya, itu apa dibayar lunas oleh
Nasabah? Enggak. Yang bayar lunas itu bank. Bank bayar lunas ke developer 200 juta. Kamu ya beli rumah dengan cara pinjem duit di bank. Dari duit itu untuk beli rumah. Oke ya. Kewajibanmu apa? Kewajibanmu adalah bayar angsuran kredit tadi sampai 20 tahun. Kapan kamu pemilik rumah? Sejak awal kamu pemilik. Gak percaya cekan sertifikatmu. Pak, sekarang sekolah di bank itu kan cuma sekolah aja dijaminkan biar lebih pinter. Ya, tapi kamu cek aja. Di sini ada teman-teman perbankan enggak? Mbak ini? Ya. Ada cek aja. Itu yang dibawa bank itu kan nggak bawa itu kan. Hanya di sertifikatmu nanti akan muncul itu di sisi kanan itu. Dibebani dengan hak tanggungan pertama untuk kepentingan bank X. Itu sudah kelihatan bahwa saat ini posisi objek tadi dijaminkan. Nah, teman-teman, apa yang ingin saya sampaikan tadi, pahami betul konstruksi ya. Karena masyarakat itu nggak bisa bedakan leasing dengan consumer finance. Nggak bisa bedakan sewa beli dengan jual beli secara angsuran. Kata kredit itu sebenarnya ya installment aja. Udah dapat mengkredit. Kadang juga orang tidak bisa bedakan konsep agen dengan distributor. Nah, yang paham kan Anda. Nah, kalau yang paham Anda, draftingnya sangat tergantung pemahaman Anda terhadap proses bisnis ini. Ini poin-poin yang ingin saya sampaikan. Ya, tidak perlu. Nah, ini contoh. Dalam konteks pelatihan ini, definisi kontrak yang sudah saya tunjukkan ke Anda 13-13 tadi, perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang atau lebih lainnya. Itu sebenarnya esensinya apa itu? Kontrak itu adalah perbuatan hukum antar subjek hukum untuk saling mengikatkan diri. Nah, kata ikat itu bahasa lainnya perikatan. Perikatan itu hubungan hukum. Jadi logical sekuensinya apa? Drafting yang Anda lakukan itu mengkonstruksi perbuatan menjadi satu hubungan. Ya. Dari perbuatan hukum melahirkan hubungan hukum. Nah, sekarang definisi berikutnya saya buatkan yang di kotak merah itu. Dalam konsep perancangan kontrak ini, ya, drafting Anda ini, maka sebenarnya kontrak yang dalam konteks diskusi kita adalah penuangan proses bisnis ke dalam format hukum. Jual beli, tukar menukar, franchise, itu perniagaan, itu hubungan bisnis. Tapi percaya enggak teman-teman? Hubungan bisnis itu kalau tidak diberikan baju hukum, komitmen para pihak tidak dapat dipegang. Oke, Andi, Kenny, habis ini di sini ada enggak mall-mall kecil, apa retail itu? Mat-mat kecil itu ya? Kamu sama Mas apa belakangnya itu? Bayu ya? Kenny buat nih, nanti Mas Nanang kamera ya, shoot ya, dari jauh aja. Kenny, kamu ambil barang ya ke kasir. Berarti barang harga gitu kan? Ke kasir. Apa yang terjadi ketika kamu ambil barang ke kasir? Setelah itu? Iya sudah bayar, setelah itu kan? Setelah kamu ke kasir bayar, terus apa lagi? Pulang kan, keluar kan? Apa maknanya itu? Kau buka itu nanti, ya. Bab 4 perikatan itu judulnya hapusnya perikatan. Pasal 1381
alasan hapusnya perikatan pertama itu adalah karena pembayaran. Betul, cek aja. Benar nggak omongan saya? Ya, benar kan? Iya. Apa makna pembayaran? Apa makna pembayaran? Jawabnya cepat, waktu kita terbatas. Meskipun PKPA di UWK ini termasuk yang paling lama untuk mata kuliah untuk materi saya. Jadi sama-sama materinya perancangan kontrak. Hari Senin saya ngisi di Umsida Sidoarjo. Ya Peradi juga, Peradi Surabaya ini. Itu waktunya 2 jam. Di UNER ngomong juga, di Peradi yang sama juga kerjasamanya dengan Peradinya Pak Oto ini. 1,5 jam. Di sini 4 jam kan itu. Ya ngomong materi yang sama. Ya dalam hati saya ketawa, ini karpe opo aja nih. Tapi enggak apa, jangan khawatir, saya bisa mainkan semua. Ya, saya bisa mainkan semua. Makna pembayaran tahu enggak? Pemenuhan prestasi. Pemenuhan prestasi. Ini mbak-mbak yang beragama Islam angkat tangan. Yang agamanya Islam, mbak itu loh. Ya, saya tanya, kamu puasa Ramadan kemarin punya utang enggak? Nah, apa itu utang? Duit? Enggak. Konsep utang, Bapak Ibu Mas, kalau kita ngomong hukum, utang itu duit. Utang itu wajib. Tetapi kalau kamu utang di bank itu pasti duit. Ya. Tapi kalau kamu ngomong jual beli segala macam, konsep utang itu macam. Bahasa tadi utang kan? Utang itu maknanya kewajiban. Bahasa lainnya prestasi. Berarti Anda punya kewajiban yang tidak dilaksanakan. Terus saya tanya, sudah kamu bayar, Mbak? Puasamu? Belum. Jadi maksudnya kalau Anda ngomong utang, pembayaran, itu berpikirlah hukum. Bahasa Belandanya utang itu skuld. Tapi kalau tak bawa ke pasal 1 KUHP, Hinstraf, Sonder, skuld, kamu nggak ngomong utang, itu ngomong kesalahan. Tulisannya skuld. Sama-sama ngomong reh itu hukum, reh juga bisa hak. Maka sadari posisimu di atas rata-rata karena orang hukum, tahu bahasa teknis hukum. Jangan sia-siakan. Anda berbeda. Anda berbeda. Oke? Jadi balik lagi, Kenny, ketika kamu sudah bayar, ya, itu artinya apa? Pemenuhan prestasi para pihak sudah maka hapuslah karena pembayaran. 1381. Ya kan? Nanti Bayu ganti skenarionya. Ambil barang, lari kencang. Nanti Mas Anang yang syuting. Tadi ketika Kenny bayar, dia kan tersenyum kan? Silahkan kembali Pak, kan gitu kan? Nanti Bayu ambil barang, lari kencang. Apa reaksi yang itu tadi? Apa juga tersenyum, silahkan ambil lagi Pak, begitu? Nah, mari kita tertawa, reaksi dia teriak macam-macam itu bekerjanya aturan main dan itu hukum. Mau kamu sebut komplain, mau kamu sebut gugat. Ya, iya. Jadi kontrakmu menjadi penting dalam rangka menegakkan aturan main. Sadar? Paham? Sehingga di situ eksistensi Anda menjadi diakui. Clear? Oke. Ini contoh ini. Ketika pandemi, semua ngalami, di situ ternyata apa yang diharapkan happy ending menjadi tragedi. Mungkin satu di antara Anda, bahkan mungkin semua, saya ngalami. Order-order yang kita pesen, ya kan? Seringkali nggak tepat waktu. Biasanya tepat waktu.
Anda ngomong janji tanggal 1, ternyata lewat. Pertanyaannya sederhana. Menjanjikan tetapi tidak dipenuhi, asumtif Anda ngomong one prestasi. Ya kan? One prestasi. Tetapi ketika Anda ngomong gugat one prestasi, dia defense. Ini bukan one prestasi. Ini force my. Ini over mah. Dua hal yang bertentangan untuk peristiwa yang sama. Satu ngomong terlambat itu one prestasi, satu ngomong terlambat itu over mah. Case-nya sama. Maka di sini Anda baru menyadari betapa pentingnya aturan main ini. Kapan dalil itu diterima? Kapan dalil itu ditolak? Maka kemudian saudara melihat kasus posisi, meletakkan definisi one prestasi adalah tidak memenuhi prestasi yang diperjanjikan. Mengapa? Loh, di pasal pembayaran ngomong selambat-lambatnya tanggal 1. Ini sudah lewat tanggal 1. Pernah belajar, saudara, kata selambat-lambatnya itu apa? Kata selambat-lambat itu maknanya apa? Tidak ada waktu lain setelah itu, kan gitu? Pertanyaannya, kalau itu terjadi, masih perlu somasi nggak? Pikirin diri. Andilah diajari somasi 3 kali. Lalu apa nggak 1000 kali bisa? Memangnya no hadisnya 3 kali? Pertanyaan berikutnya, kenapa nggak perlu saja bagaimana prestasi? Berdebat Anda sudah. Maka ilmulah yang menjawab. Apa makna selambat-lambatnya? Itu namanya fatal termin. Ya, waktu yang fatal. Kenapa harus somasi? Nggak khawatir berdebat, tidak apa-apa, asal di ruang ilmu aja gitu aja. Ya. Tapi teman-teman kritisi itu. Kapan somasi diperlukan? Kalau sinlus bagaimana? Masih perlu disomasi. Nanang, saya pesan peti mati ya. Kenapa? Teman mau digubur besok. Gampang Prof, seminggu lagi ya. Nah. Memangnya mayat mbok kok nunggu petimu. Dan apa perlu saya harus somasi lagi? Nggak perlu, itu sinlus. Mau wedding malam nanti, mau pakai baju pengantin, terus butiknya ngomong, Pak, ini bahan dari Italia masih nyampe bulan depan, Pak. Ya apa nek resepsinya ditunda 2 bulan lagi? Bisakah itu? Terus ini telepon masing-masing undangan, tolong ya nanti datang 2 bulan lagi. Ini bajunya belum jadi. Kira-kira menurut Anda gimana? Itu namanya sinlus. Tidak perlu pakai one prestasi, somasi. Susah. Somasi ada 3 kali dan seterusnya. Dan itu terjadi di kasus-kasus yang besar. Oke. Maka kemudian teman-teman, melalui observasi Anda ini, ya, saya ulang lagi ini, ada 3P, predict, provide, and protect. Nanang, keluar ada mendung gelap. Kira-kira prediksi Anda akan turun hujan. Predict. Kalau akan turun hujan, maka Anda harus bawa payung, provide. Kenapa bawa payung? Supaya enggak drafter. Ya, 3 nih. Predict, provide, and protect. Tuh, siapa? Melin, ya. Ada laki-laki ngomong kamulah satu-satunya. Gimana? Perasaanmu gimana? Bangga? Kamu mesti istighfar. Karena maksud laki-laki itu satu di Lombok, satu di Surabaya, satu di... Nah, gitu. Lagi-lagi kita bicara definisi. Draftingmu itu harus memberikan frame supaya tidak ada perbedaan interpretasi. Oke. Kamu dari Ubaya kan? Konon ceritanya, di Ubaya itu banyak ayam kampus. Betul.
Ayam kampus, betul? Nah, saya tahu ketawanya teman-teman. Kan Anda sudah kasih ilmu kan. Semua statement kamu kunci dengan triple test tadi kan. Sudah lupa kan triple test? Ketika saya cerita Socrates, lewat. Padahal yang saya sampaikan adalah kunci-kunci utama itu. Dari situ saya juga bisa merekam bagaimana sebuah proses transfer value, transfer knowledge tidak mudah. Itu di by time. Terus seperti paku yang dipukul di tempat yang sama berkali-kali baru bisa menghujam. Dan hanya paku-paku yang tegak yang bisa dipukul berkali-kali. Kamu paku yang sekali pukul bengkok, reject, buang aja. Di sistem saya adalah paku-paku tegak. Paku bengkok, nyingkir. Ini masalah pilihan. Saya nggak butuh soft banyak. Saya tidak butuh soft banyak. Tapi yang saya butuhkan soft yang militan. Balik lagi, kunci dengan definisi. Kamu jangan tersinggung. Kamu harus tanya ke saya, Prof, Pak, yang Bapak maksud ayam kampus itu apa? Kan gitu mestinya. Tak jelas no. Ayam sing dijual neng kantin-kantin kampus banyak enggak? Ya wes itu jawabannya. Di sini memangnya enggak ada ayam kampus. Itu loh di kantin nang ayam tok. Nek pengen ayam kampung metu nang gone duku kupang kono, ayam kampung kabeh. Paham? Ternyata itu konsep. Saya lagi-lagi yang tidak pernah tidur di hotel selain hotel plus plus demi Allah. Besok saya udah pesen Alana plus plus. Jadi saya tidur di Alana. Pertanyaan saya, apa hotel plus plus? Pasti pikirannya ngeres. Loh kamu itu wong hukum apa wong kampungan? Mana ada, Mas Anang pernah tidur di hotel? Plus plus enggak? Ayo tak parah nih kan. Mas, Mbak, semua hotel pasti plus. Ya, semua hotel pasti plus plus. Kenapa? First plus tax, second plus services. Kalau ada hotel yang nggak plus plus, laporkan, itu pasti kerugian negara. Wes, jelas ya? Ono purnune meneh. Wes nang tobatan asuhai. Diomong ayam kampus negatif, hotel plus plus negatif. Mana lagi pikiran kamu? Ini omong hukum konstruktif. Kamu lawyer loh ya. Kamu lawyer. Jadi nanti balik lagi. Ya, balik lagi. Jadi predict, provide, and protect. Kalau Anda perbankan, kasih kredit 1 miliar, itu potensial lossesnya luar biasa loh ya. Pertanyaannya, orang ngutang itu pasti balik nggak? Belum tentu. Nah, kalau Anda lawyernya bank, Pak ini ada pinjaman 1 miliar dari yayasan ini. Kasih aja lah, sekalian kita sedekah. Perbankan itu lembaga profit oriented, itu lembaga toto omplong rek. Itu lembaga patok melumah. Ya. Punya tabungan di bank semua kan? Selamat nggak pengen duitmu? Pengen selamat kan? Padahal duit di bank itu pasti disalurkan. Karena bank intermediary. Diputer itu duit, ya kan? Ya apa caranya selamat? Nyimpen duit di rumah nggak? Ada tapi nggak banyak kan? Taruh di bank kan? Kenapa ditaruh di bank? Kok nggak di rumah ditumpuk? Takut diambil tuyul. Oke? Tuyul itu mulai zaman saya kecil sampai sekarang gobloknya lo gak mari-mari. Kenapa? Kenapa hanya ngambil uangnya tetangga saya? Kenapa nggak mau nongkrong di ATM atau di bank kan gampang ya? Iya kan? Berarti gobloknya nggak mari-mari tuyul. Iya mas. Dari situ, ya. Kamu tuyul kok pakai bongkar-bongkar? Nggak usah kan? Tuyul kan bisa. Buktinya dia nggak bisa. Kalau Anda pengen aman, tak kasih satu tempat dan tuyul nggak akan berani.
Tahu di mana tempatnya? Di masjid. Masya Allah, Mas, masjid itu sak kotake digawa ngalih kok. Ya, di tempat saya sak kotake digawa, Mas. Simpen di bank BHS. Tahu bank BHS? Pihakmu sendiri. Lebokno gini, gak wani toyol, wis gak akan berani. Copet aja pantang itu, ngambil dari sini. Iya kan, Pak? Lo gak percaya, tanya temen copet. Itu pantangan dia. Oke. Nah, oke ya. Oke, sekarang kita skip, saudara. Ya. Freedom of contract. You can do anything. Tetapi kita sekarang lagi ngomong tentang perancangan kontrak basisnya tertulis. Ya. Ketika tertulis pun tetap teman-teman harus perhatikan asas-asas ini. Konsensualisme. Pertanyaan saya tentang jual beli tadi, sebenarnya jual beli, tukar menukar, sewa menyewa, itu perjanjian yang merupakan perjanjian yang bersifat konsensual, obligator. Apa maknanya? Cukup dengan sepakat lahir perjanjian. Tapi Anda juga harus tahu perjanjian yang sifatnya formal, perjanjian yang sifatnya ya misalnya real. Sewa menyewa itu konsensual. Tapi penitipan itu real. Pinjam itu real. Oke. Test case lagi. Pernah dengar kata pinjam meminjam? Oke. Pernah dengar kata pinjam mengganti? Ya. Pernah dengar kata pinjam pakai? Bukaan bab 12, bab 13. Tak kayak ilmu nih. Karena banyak orang ngomong nggak jelas semua. Ya ketemu? Buku 3, bab 12, bab 13. Ada kan? Buku 3, bab 12, bab 13. Udah? Wah, dari bingung-bingung buka aja daftar isi. Ada buka kitab. Udah ya, ketemu ya. Bab 12 adalah perjanjian pinjam pakai. Apa bedanya pinjam pakai dengan pinjam mengganti? Dan apa maksud pinjam meminjam? Tuh. Pinjam pakai setelah pinjam dikembalikan. Oke. Contoh pinjam mobil, pinjam motor. Tapi kalau pinjam mengganti, begitu kamu serahkan barang, itu bukan lagi milikmu, tapi milik yang pinjam. Apa contohnya? Pinjam beras, pinjam gula, ya kan? Untuk diapakan itu? Dikonsumsi. Jadi begitu diserahkan, milikmu. Kau pinjam duit di bank, masuk di rekeningmu, sudah bukan milik bank lagi. Itu milikmu. Hanya pada waktunya kamu kembalikan dengan nilai yang sama. Dengan jumlah yang sama. Itu perbedaannya. Jadi kalau ditanya ada levering enggak? Pada pinjam pakai tidak ada levering, pada pinjam mengganti ada levering. Konsekuensinya beda kalau Anda jadi kurator. Ketika terjadi kepailitan, ada masuk budel pailit, ada yang tidak masuk budel pailit. Oke, ini contoh lagi ya. Pacta sunt servanda, janji itu mengikat. Mengikat untuk apa? Untuk dilaksanakan. Siapa yang terikat? Privity of contract, para pihak. Dan tentu hukum selalu berasumsi tentang baik. Artinya apa? Hukum selalu beranggapan para pihak itu beritikat baik. Siapa mendalilkan sebaliknya, buktikan. Dan yang tidak ada pada pelatihan yang lain, yang asas paling bawah itu, proporsionalitas. Tidak akan ada temukan di pelatihan manapun, karena pasti itu yang ngomong saya, karena ini kreasi saya dan saya punya karyanya. Itu disertasi, itu teori saya. Mengapa enggak disampaikan? Ya bukan urusan saya. Yang penting saya udah siar. Tapi saya ingin sampaikan dalam drafting, ya, dalam drafting saudara nanti. Justru value ini yang saya ingatkan.
Saya men-challenge keseimbangan karena saya khawatir paham orang itu seimbang 50-50. Maka saya sampaikan proporsionalitas. Ya. Anda pernah mendengar nggak narasumber yang ngomong keseimbangan berkontrak? Ya, pernah kan? Saya tanya, bagaimana kamu menyeimbangkan posisi penjual dan pembeli? Maka kembali kepada what equilibrium. What is Rechtvaardigheid misalnya. Penjual dan pembeli, kalau menurut saya, selalu pada posisi yang tidak seimbang. Mengapa? Lo penjual itu aktor yang menyerahkan barang. Sedangkan pembeli membayar harga. Bagaimana itu kamu seimbangkan? Maka pada teori saya bukan keseimbangan, tapi pertukaran yang fair. Kontrak yang Anda buat itu bentuk pertukaran yang fair. Ya, Mas Anang kan sudah punya istri kan? Oke. Tahu nggak dalam konsep Islam, kita itu diikat karena ada akad. Akad itu kontrak bahasa lainnya. Ijab qabul itu dalam bahasa kontrak namanya offer and acceptance. Offer to akseptasi. Hanya karena satu pakai bahasa Arab, satu pakai bahasa Belanda, satu pakai bahasa Indonesia. Penawaran penerimaan. Akhirnya sama. Pertanyaannya, apakah pernah ngomong seimbang? Wong waktu kawin aja kita nggak ditimbangkan, kayak diukur. Tinggi badan saya lebih tinggi dari istri saya, langkah saya lebih panjang dari. Tapi begitu berjalan saya bisa menyesuaikan. Maksud saya, Anda jangan terlalu mudah menerima sebuah konsep tanpa menguji. Maka saya bangun teori kontrak saya, bukan keseimbangan tapi proporsional. Tahukah Anda kewajiban penjual dalam BW Anda itu ada 3. 1, menyerahkan barang. 2, mau menjamin kenikmatan atas barang. Yang ketiga, menjamin cacat tersembunyi. 3 kewajiban. Terus kamu ngomong pengen seimbang. Kalau gitu kewajiban pembeli juga 3 kan gitu. Kewajiban punya 1, membayar harganya. Dalam perjanjian kredit, kewajiban pembelinya 1, menyalurkan kreditnya, itu yang utama. Kewajiban nasabah ikut, bayar provisi, bayar bunga, bayar pokok. Anda mau ngomong seimbang, nggak seimbang. Dan bukan itu yang dimaksud. Yang penting proporsional pertukarannya. Saya ingin Anda saya ajak untuk naik sedikit, ya, memahami konsep-konsep yang seringkali dimaknai gramatikal. Kemudian jangan mencari sama harga, tapi saling menghargai. Jangan minta sama kuat, tapi saling menguatkan. Percaya enggak, saudara? Problem yang Anda tangani nanti kalau ngomong kontrak, masuk ke pengadilan, itu dominan ngomong sama kuat, ego yang muncul. Sama harga, ego yang muncul. Tapi kalau ditemukan dalam konsep kolaboratif, win-win solution, Anda ke pengadilan itu kompetitif, Mas. Cari menang dan kalah, meskipun fakultas hukum tidak mengajarkan itu. We talk about right or wrong, bukan win all lose. Tapi praktek-praktek itu membingkai pemahaman Anda. Ya, saya hanya menyampaikan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenar-benarnya. Perkara diterima nggak diterima itu audiens. Goal dari kontrak Anda nanti 1 kata, sah. Apa konsep sah? Apa makna sah? Nah, ini kan makna sah itu berlaku dan mengikat. Pengen tahu dasar hukumnya? Kau buka 1338 ayat 1. Saya pengen tahu, teman-teman tahu nggak 1338 ayat 1? Ya, ketemu? Ketemu 1338 ayat 1? Ya.
Coba dibaca, Mas Kenny. Oke, yang dibaca itu bukan punyanya Subekti kan? Iya, saya tahu. Beda dengan yang di bawah Mbak El. Coba dibaca nanti bunyi kan beda. Ya kan? Beda kan? Meskipun sebenarnya hakikatnya sama. Jadi apa makna sah? Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang, itu maknanya berlaku dan mengikat. Maka Anda dengar kata-kata pacta sunt servant, di situ tempatnya. Tapi sebelum ke pasal itu, 1338 ayat 1 itu ada angka 1 enggak? Enggak ada. Cara baca BB ayat itu alinea. Celakanya ada terjemahan yang enggak ada alineanya. Jadi 1338 itu hanya satu aja. Padahal itu ada 3 alinea. Yang pertama, semua perjanjian itu. Yang kedua, perjanjian tidak dapat ditarik kembali, itu ayat 2. Yang ketiga, perjanjian harus dilaksanakan dengan itikat baik, itu ayat 3. Buka 1320. Buka 1320. Udah? Saya tanya, ada berapa ayat? 4 toh? Salah semua itu. 1, 2, 3, 4 itu bukan ayat. 1320 tidak punya ayat. Baca ya, tak bunyikan ya. Untuk sahnya perjanjian atau diperlukan syarat-syarat sebagai berikut, ya kan? 1, 2, 3, 4 itu bukan ayat. Jadi dalam BW ayat itu bukan angka yang ditulis. Sistem BW kita itu ayat itu alinea. Itu rahasia, baca aja belum tentu tahu kok. Semoga kalau Anda baru tahu sekarang ini kamu catat baik-baik. Banyak yang nggak bisa menunjukkan dengan tepat. Ada guru besar 1320 ayat 4, mana ada. Bareng mau tak lungguh no, kon ngajar pirang tahun rek. Tak sakno mahasiswamu iki. 1320 nggak ada ayatnya, itu item syarat. Tak tunjukkan lagi NBW bacanya bingung meneh. BW itu kalau ada angka di depan bacanya buku. 6.2254 buku 6 pasal 254. Percaya enggak? Ilmu baca aja penting bagi seorang lawyer. Lihat nih, salah mengidentifikasi pasal. Banyak ngomong 1338. Kalau kamu ngomong itikat baik ayat 3 itu. Percaya enggak? Ini ilmu yang luar biasa, kuasai. Nah, ini 1320. Jadi drafting Anda nanti goalnya di kata sah. Ya, kata sah. Ini indikatornya. 4 syarat. Syarat yang pertama sepakat. Di situ di 1320 hanya ngomong kesepakatan para pihak yang berperjanjian kan gitu. Kata kunci sepakat. Kalau saya explore Anda, apa makna sepakat? Ayat kedua juga ngomong kecakapan. Saya tanya, apa makna kecakapan? Yang ketiga ngomong hal tertentu. Apa makna hal tertentu atau objek? Bahkan yang sering kali Anda pasti refer adalah syarat keempat, suatu sebab atau kausa yang halal. Pasti begitu. Mumpung saya ketemu dan saya tidak ingin dihisap sama malaikat. Kata halal nggak tepat. Dulu tak tunjukkan ini bahasa Belandanya. Asli, di aslinya. Ini geurlude ursak. In, satu, suatu. Ursak, sebab atau hausa. Geurlude bukan halal, tapi diperbolehkan. Mengapa? Ini muamalah, urusannya boleh atau tidak boleh. Bukan ibadah yang ngomong halal haram, dosa dan pahala. Anda bisa bayangkan ketika kamu berpegang pada kausa yang halal, terus ketemu yang tidak halal, kamu sebut haram kan? Berarti, kalau haram berarti dosa. Memangnya 1320 ngomong dosa? 1320 3 ini. Sah, batal, atau dapat dibatalkan. Masih nggak percaya, wocon 1335, 1337. Nanti baru kamu terbuka betul.
bahwa bukan itu maksudnya. Dan yang paling penting tak beritahu, wong londo yo bingung nek kon ngomong halal haram. Wes, ya wes iku ae. Oke ya. Nah, jadi teman-teman nanti Anda harus bisa mensimulasi drafting Anda itu kemungkinan akan berada pada posisi seperti itu. Ya, pada posisi seperti itu. Sehingga, nah teman-teman, ada opsi-opsi yang mungkin saja terjadi ketika Anda membuat kontrak. Hindari tanda minus. Apakah itu min X, min Y, min dan seterusnya. Saya ambil contoh aja, min Y itu kan dari rumus yang saya ambil di sini. Ya. X itu unsur objektif syarat 1, 2, Y itu unsur objektif syarat 3 dan 4. Kalau tidak dipenuhi unsur yang X, maka perjanjian itu dapat dibatalkan. Vernietbaar. Kata dapat itu optional. Dapat yang pertama, jika kamu tidak mempermasalahkan, sah. Opsi yang kedua, jika kamu mempermasalahkan, dapat mengajukan pembatalan. Oke. Yang Y itu unsur objektif. Jika tidak dipenuhi, konsekuensi atau akibat hukumnya adalah batal demi hukum. Mulai pahami nanti ya perbedaan dapat dibatalkan dengan batal demi hukum. Kalau batal demi hukum sejak awal dianggap tidak pernah ada. Faktanya ada. Ya, itu tadi saya awali kuliah pertama tadi. Seluruh hukum kekuatannya di logika. Jika logika kita tidak kuat, konstruksi statement-statement itu tadi sulit dipahami. Ingat, batal demi hukum itu maknanya dianggap tidak pernah ada. Faktanya ada. Maka kemudian ketika dibatalkan bagaimana konsekuensinya? Dikembalikan pada posisi semula. Sebagaimana sebelum terjadinya perjanjian. Anda beli beras, dibatalkan, ya kembalikan berasnya, kembalikan uangnya. Gampang kan? Pak, berasnya sudah makan, ya ganti dengan yang senilai. Tapi pertanyaannya kalau pembatalan perkawinan, sudah lahir anak, gimana mengembalikan anak? Maka di situ Anda baca pasal 20 berapa Undang-Undang Perkawinan. Akibat kebatalan ini tidak berlaku untuk anak yang dilahirkan. Tidak berlaku untuk harta benda yang dibeli dengan tidak baik, termasuk untuk pasangan yang beritikat baik. Itu aja sudah menjadi kerangka berpikir yang debatable. Kalau teman-teman tidak memahami dengan tepat, ya, di sini saya kembalikan. Di sini loh pentingnya orang hukum untuk menjelaskan bahwa ada itu yang namanya konflik-konflik norma. Tapi ada juga formula namanya ya prinsip-prinsip preferensi. Lex specialis dirogat lehi generali. Lex superiori dirogat lehi inferiori. Lex posteriori dirogat lehi ya priori. Itu semua aturan-aturan main. So don't be error in everything. Di situ pentingnya memahami interpretasi. Sehingga nanti kalau teman-teman lihat seperti ini, contohnya 1320 minus 1321 maksudnya apa? Kelihatannya ditandatangani, dipenuhi itu semua syarat, tapi ternyata ada 1321. Ingat 1321 itu pasal. Catat baik-baik, bukan angka togel. Jangan sampai nanti malam Prof, terima kasih 4 angka tembus Prof. Ya, bukan itulah. Oh ini pasal kok. Ya. Tapi ini pasal ngomong apa? Tiada sepakat yang sah.
apabila dipengaruhi oleh kekhilafan, paksaan, penipuan. Bahkan sekarang namanya penyalahgunaan keadaan. Itu semua hanya dengan satu kata, cacat kehendak. Tanda tangan, mengangguk. Tapi, Mbak, kalau nggak mau tak tembak. Ngangguk dia, faktual. Nggak mau tak tembak, tanda tangan dia. Tapi ini semua cacat. Cacat unsur yang pertama, subjektif, ajukan gugat pembatalan. Vernietigbar. Ini transaksinya, ya barangnya barang terlarang. Ya kan? Berarti syarat 4 misalnya. Bertentangan dengan undang-undang atau apa. Apa akibatnya? Batal demi hukum. Nanti Anda menjadi lawyer, insya Allah pasti ketemu dengan konsep-konsep batal dan kebatalan ini. Dan Anda bertanya, Prof, gimana? Sudah impor dari Cina 5 tahun barangnya dipakai, sekarang dibatalkan. Kan nggak mungkin mengembalikan pada konstitusi, ya nggak mungkin barangnya seremak kabeh. Terus bagaimana konversikan nilainya? Konversikan nilainya. Di situ juga pentingnya Anda ngomong demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Di puncaknya, di mahkotanya kamu ngomong itu, di kakinya pun kamu ngomong begitu. Apabila majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil, ex aequo et bono. Ya kan? Kunci atas, kunci bawah, semua ngomong itu. Maka di sini cara Anda menyelesaikan itu potret. Ya, kualitas kita. Oke. Sehingga drafting Anda nanti kata kuncinya sah, lahir, ya, hak dan kewajiban karena berlaku dan mengikat. Muncul prestasi kontra prestasi. Jika tidak dipenuhinya prestasi, ada konsekuensi tanggung gugat. Nah, lagi-lagi saya harus memberikan stressing ya. Saya khawatir Anda nggak familiar dengan kata tanggung gugat. Anda lebih familiar dengan kata tanggung jawab. Oke, tak beritahukan juga. Ini spesifik term ketika kita ngomong drafting. Maka saya tanya, Mas Nanang mau kemana? Mau gugat. Mau gugat. Gugat apa? Bahan prestasi. Mengapa kamu katakan? Karena ada konstruksi tanggung gugat di sini. Siapa yang menanggung gugatan ketika ada prestasi yang tidak dipenuhi? Ada kontak. Ya, tanya kepada Mas Kenny, Mas mau kemana? Pengadilan, Prof. Kenapa? Saya digugat. Itu sama kata-kata sama itu. Itu semua hilir dari huru yang sekarang lagi kita omong tentang drafting. Kemudian bedakan konsep berakhir, pengakhiran, pemutusan, dan pembatalan atau kebatalan. Praktek seringkali gak bisa membedakan antara putus dengan batal. Gak bisa bedakan berakhir dengan pengakhiran. Berakhir sudah waktunya. Termasuk pemenuhan prestasi tadi, itu membuat case close. Tetapi kalau namanya pengakhiran, pasti belum waktunya diakhiri. Dan ketika Anda ngomong itu, lihat 1338 ayat 2 tadi. Prinsipnya tidak dapat diakhiri. Kecuali dengan kesepakatan para pihak atau karena ketentuan undang-undang. Nah, kata kecuali ini yang Anda harus highlight. Ya. Terus kemudian Anda ingin lebih demonstratif, pemutusan sepihak. Ya. Terus mengesampingkan pasal 1266. Kita hanya apa reasoningnya? Ya, nyontoh yang sebelumnya. Padahal itu membawa konsekuensi pengesampingan itu semua. Oke. Ya nanti teman-teman ya biasakan membuat sebuah siklus. Happy ending, case close, tragedi, treatment. Apa treatmentnya? Kamu berangkat baik, ada problem, selesaikan baik-baik. Maka selalu difikirkan clause tentang renegosiasi. Maknanya apa sih renegosiasi? Negosiasi itu upaya mencapai kata sepakat.
Jadi kalau ada problem yang tidak sepakat, kembalikan kepada sepakat itu. Itu namanya renegosiasi. Dan itu selalu terbuka untuk drafting Anda. Oke. Nah, ini masuk kepada teknik drafting singkat. Rumus pertama yang harus Anda pahami adalah rumus B sama dengan H. B itu apa bisnis, H itu apa hukum. Rumus drafting yang baik, saudara, buat flowchart proses hukumnya dulu, baru Anda ngomong flowchart proses hukum. Ya, satu proses bisnis dulu, baru proses hukum. Contoh sederhana, jual beli by proses itu ngomong barang. Ya, itu flow yang pertama barang. Barang ini mau diapain? Dijual, maka kemudian muncul flow berikutnya harga. Barang dan harga ini statis. Supaya dinamis apa? Barang tadi serahkan, penyerah. Ketika satu pihak sudah berprestasi, pihak lain harus kontraprestasi. Kontraprestasi apa? Kalau ini menyerahkan barang, maka kini ngomong pembayaran atau tata cara pembayaran. Terus mengalir, saya minta barangnya bagus. Ngomong aja warranty garansi. Bagaimana kalau atur aja sanksi? Bagaimana kalau rusak segala macam, Anda ngomong sampai ketika ada problem gimana? Ya selesaikan baik-baik. Maka kalau flow-nya mengalir ini dengan baik, tadi, apa yang Anda sebut barang di proses bisnis, turunkan menjadi pasal 1 objek perjanjian. Apa yang Anda sebut harga tadi, turunkan juga pasal tentang harga. Ini penyerahan, turunkan pasal tentang tata cara penyerahan, turun pasal tata cara pembayaran, dan seterusnya sampai Anda ngomong close tentang penyelesaian sengketa. Kalau ada yang belum diatur bagaimana? Sudahlah kita atur barang. Ngomong aja adendum. Apa artinya? Proyeksikan dari hulu sampai hilir. Sesuai dengan predict, provide, and protect. Sehingga logical sekuensinya apa, saudara? Tidak mungkin pasal 1 Anda letakkan penyelesaian sengketa. Tidak mungkin. Yang pertama justru kamu preparation, yang kedua bicara operasionalisasi, yang ketiga baru kamu mengantisipasi berbagai kemungkinan. Jadi teman-teman nanti flow-nya ya mengalir saja. Ya. Nih, contoh, riset, sadar atau tidak sadar, begitu Anda menerima ya permintaan drafting atau review dari klien, Anda sudah by riset. Jual beli atas tanah apa cuman ngomong BW, nggak mungkin, resimnya beda. Anda pasti ngomong UBA, Anda ngomong pendaftaran tanah dan seterusnya. Ngomong rumah susun, kompartemen, Anda ngomong undang-undang rumah susun, ngomong Perda Surabaya. Apa artinya? Dasar hukum selalu ada. Ya, riset selalu ada. Ketika Anda bertanya apa aturan hukumnya, itu artinya riset untuk statute. Ya. Dan seterusnya. Kemudian pentingnya Anda pahami dalam prinsip drafting adalah memformulasi kehendak para pihak menjadi satu pemahaman yang sama. Single interpretation. Maka di sini butuh yang namanya interpretasi. Dan salah satunya diwujudkan dalam pasal definisi dan biasanya pasal awal. Yang dimaksud dengan, ini lantai berapa? Mengapa lantai 2? Karena berada di lantai 1, di atas lantai 1. Oke. Di pusat perbelanjaan ini lantai berapa? 1 kan? Mengapa lantai 1? Nah, jadi kata kuncinya adalah start from. Di pusat perbelanjaan tidak mungkin start itu dari 1, pasti dari ground floor, lantai dasar. Bahkan di bawahnya ada underground.
Tapi di gedung-gedung ini Anda sebut lantai 1. Maka di atas ini lantai 2. Anda bayangkan perbedaan konsep di sini dengan di gedung sebelah tentang sewa menyewa. Berantem nggak? Berantem. Maksud saya lantai 1 kayak di UWK itu loh, turun langsung nyampe. Nggak bisa Pak, itu lantai dasar, per meternya nggak segitu. Berantem kan? Maka perlu definisi. Dan itu yang harus Anda highlight. Maka kenapa definisi seringkali banyak, A sampai Z ya kan? Karena ini untuk memandu supaya orang tidak berbeda ya pemahamannya. Ingat single interpretation. Rumusnya adalah tadi B sama dengan H. Sekarang interpretasi T1 harus sama dengan T2. Jika T1 berbeda dengan T2, problem. Ya. Maka drafting Anda nanti harus seperti ini. Plain, clear, and simple. Plain, clear, and simple. Gak usah pakai bahasa yang rumit-rumit, karena ini yang pakai nanti klien Anda. Klien Anda orang yang awam. Gak usah pakai aku, gak usah pakai quote non, dan seterusnya. Ya, gak usah pakai bahasa lawyer. Pakai bahasa mereka yang paling gampang. Tapi single interpretation. Ya. Nah, sehingga contoh apa itu ayam dan seterusnya, ini lihat aja. Ya kan? Apa itu ayam? Ini kita ngomong lantai 1. Apa itu lantai 1? Sehingga dari sini Anda semakin jelas pentingnya nanti definisi konsep. Tadi kan sudah kita clearance kan ya. Ayam. Anda kalau pengen tahu ayam ya, kecil ayam, gede Anda sebut ayam. Mentah kamu sebut ayam, mateng pun kamu sebut ayam. Yang demikian ini Anda harus highlight, tidak bisa ini. Kita harus ketemu ayam yang mana yang kita maksud. Ya, ayam yang mana yang kita maksud. Catat baik-baik. Problem-problem Anda dalam sengketa kontrak terutama adalah interpretasi. Gak percaya? Sekarang buka template Anda tentang penyelesaian sengketa. Template kontrak Anda, pasal tentang penyelesaian sengketa. Pasti minimal kalau benar itu 3 ayat. 3 ayat. Ayat 1. Apabila terdapat perbedaan penafsiran, ya kan? Interpretasi. Pelaksanaan. Maka para pihak sepakat untuk menyelesaikan dengan cara musyawarah. Bahasa lain musyawarah itu mediasi. Ayat 2. Choice of forum. In court atau out of court. Pengadilan atau di luar pengadilan. Itu paling tidak menunjukkan bahwa problem-problem yang sudah disadari dalam penyelesaian sengketamu apabila terjadi perbedaan penafsiran. Ya kan? Buka aja nanti template Anda. Anda kan suka buka template. Itu menunjukkan indikasi yang saya sampaikan benar. Dan itu terlalu problem utama konflik. Ya, baru kemudian bahan prestasi dan terusnya. Nah, ini prinsip-prinsip dasarnya nanti saudara. Ya. Ini juga ya. Proyeksikan 3P, predict, provide, and protect. Nah, transaksi di marketplace tanpa Anda minta itu ada yang namanya insurance clause. Maka Anda pasti bayar itu asuransi berapa yang kecil itu. Otomatis muncul itu. Ya. Intinya apa? Memitigasi potensi risiko. Hindari, kurangi, alihkan, berbagi, itu konsep-konsep sederhana. Ya. Nah, kemudian sistematikanya seperti ini, pasti seperti ini, karena ini by anatomi. Pak, gimana kalau judulnya kita taruh di paling belakang biar kelihatan ada unsur seninya? Ya sak karepmu dewe memberi kebebasan. Cuma masalahnya kamu ingin memudahkan atau membuat orang bingung. Ya kan?
Kalau itu antara pribadi dengan badan hukum, perlu nggak dikasih nomor? Bagi yang person pribadi, natir tidak ada urusan dengan nomor kan. Tapi bagi badan hukum, nomor itu menunjukkan aktivitas, nomor itu pertanggungjawaban, nomor itu bagian dari proses audit. Menjadi aneh perusahaan BUMD gede, kontrak gak ada nomornya. Pasti itu kecurangan dan betul korupsi. Gampang, Anda mendeteksi itu gampang, Pak. Ya, selama ilmu deteksi Anda itu standar, ketemu. Ya, by anatomi. Sehingga kalau di breakdown judul, opening, identitas para pihak, premis atau recital, baru kemudian term and condition, syarat dan ketentuan, pasal 1 sampai terakhir. Closingnya, nah ini ya, closingnya karena sering kali copy paste, demikian perjanjian dibuat para pihak atas dasar itikat baik dengan sesadar-sadarnya, tanpa paksaan, kan gitu kan, maka semua kata itu buang. Ya, ikuti omongan saya, buang itu. Loh, gimana? Memangnya ada orang yang berkontrak tanpa didasari itikat baik? Ada apa? Buktikan. Kan gitu aja kan? Karena prinsip hukum selalu itikat baik. Memangnya ada orang buat kontrak nggak sadar? Ada. Buktikan. Karena hukum selalu nganggap orang pasti sadar gitu loh. Pak, ini tanpa paksaan. Memangnya kamu diperkosa? Iya Pak, ya buktikan. Karena hukum tidak pernah menganggap itu negatif. Gampang saja. Ya kalau gitu buat apa kamu tulis? Ya kan? Tulis saja demikian perjanjian atau kontrak dibuat para pihak dalam rangkap dua. Bermeterai cukup. Masing-masing mempunyai kekuatan pembuktian yang sama. Sudah. Ngapain Anda capek-capek untuk itu? Sehingga tadi prinsip plain, clear, and simple itu efisien, tetapi transparan dan accountable. Itu prinsip drafting yang nanti teman-teman lihat. Bagaimana menuangkan kerangka ke dalam suatu struktur, ya norma. Biasakan tadi 5W1H. Asal cara Anda mengidentifikasi scientific methodnya komprehensif, Anda tinggal menyusun. Misalnya, kalau kita ngomong objek, ajukan aja pertanyaan, apa objeknya? Ternyata objeknya adalah sebidang tanah. Mungkin bisa di atasnya ada bangunan. Anda ngomong di mana letaknya where? Ya, berapa luasnya misalnya? Apa bukti kepemilikannya? Kalau itu semua Anda identifikasi, maka cara menyusun normanya juga tinggal ngomong SPOK. Tahu SPOK? Subjek, predikat, objek, keterangan. Yaitu struktur bahasa Indonesia yang baik dan benar dan bisa Anda convert menjadi bahasa hukum. Ya. Pembayaran. Opsinya apa? Bisa tunai, Pak. Terus bisa transfer? Oke. Boleh nggak di breakdown? Boleh. Ayat 1 ngomong tunai, ayat 2 ngomong transfer. Kalau transfer, ada nggak ketentuan batas waktu, jam, dan sebagainya? Perlu nggak pembuktian tentang adanya pembayaran itu? Misalnya dengan bukti kwitansi atau bukti apa? Selalu Anda tanyakan semua, tujuannya tadi 3P, dan yang paling penting adalah klausul yang terakhir yang saya tunjukkan di sini nih. Nih, technical housekeeping at the end. Teman-teman yang tidur di hotel, mulai sandal, sabun, anduk, segala macam, teleponnya housekeeping. Mas kurang ini, TV ini kurang. Apa artinya? Lakukan semua itu untuk kepentingan klien. Lakukan semua itu untuk memproteksi proses bisnisnya. Ya kan? Dan itu insting yang harus ada pada lawyer selaku drafter. Ya. Nah, kalau ada lampiran ya
siapkan aja pasal lampiran, dan biasanya kontrak-kontrak Anda seringkali juga akan ada beberapa lampiran. Yang penting mendeklar, satu, bahwa dalam perjanjian ini melekat atau terlampir, attach, lampiran-lampiran sebagai berikut. Sebut satu sampai berapa. Oke. Setelah itu dikasih penekanan bahwa, nah ayat 2-nya, lampiran-lampiran sebagaimana tersebut ayat 1 merupakan bagian yang tak terpisahkan dari perjanjian ini. Kata-kata itu untuk apa? Memberikan penguatan-penguatan. Bahwa ini adalah sebuah sistem yang tidak bisa dilepas satu dengan yang lain. Ya. Dan di situ pentingnya seni. Closing. Satu, berpegang teguh pada aturan main. Berpegang teguh pada aturan hukum. Mengapa? Karena setiap langkah bisnis adalah langkah hukum. Banyak yang tidak tahu daripada yang tahu. Anda sedikit dari yang tahu itu. Maka, lindungi praktek dan proses bisnis Anda dengan aturan hukum. In case kita lagi bicara tentang kontrak. Kontrak itu bingkai aturan main para pihak. Kontrak itu hukum para pihak. Oke, ini yang bisa saya sampaikan. Saya yakin masih banyak yang tentu belum bisa kita serap bersama. Harapan saya ini menjadi pemantik. Tahu pemantik kan? Nih. Pemantik itu untuk menyalakan api yang akan membakar, tapi yang terbakar adalah spirit Anda. Ya, untuk menjadi ahli hukum yang sebenar-benarnya. Rasakan perbedaannya. Sekedar berbaju sarjana hukum dengan orang yang punya idealisme hukum, beda. Ini yang bisa saya sampaikan, terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator kalau ada yang ingin didiskusikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Profesor Dr. Agus Yuda Harnoko, SHM di CMC, untuk materinya yang sangat luar biasa berkenaan tentang perancangan dan analisa kontrak. Beri tepuk tangan semua untuk kepada Profesor Dr. Agus Yuda. Untuk materi yang pada sore hari ini telah selesai untuk disampaikan. Mudah-mudahan materi yang dibahas bermanfaat di hari ke depannya. Ini masih ada waktu 30 menit, Prof, untuk dibantu sesi tanya jawab. Mungkin untuk dari para peserta PKP Angkatan 20 ada yang ingin untuk ditanyakan mungkin? Karena waktu masih mengingat ada 30 menit, jadi kita buka terlebih dahulu untuk sesi tanya jawab. Ada yang mau ditanyakan? Dan juga yang di Zoom bisa bertanya, melakukan di fitur listennya ataupun langsung tulis di kolom chat. Ada yang mau ditanyakan untuk para peserta? Baik, mungkin untuk apabila dari para peserta sendiri masih bingung nih Prof, untuk belum ada pertanyaan, masih bisa waktu kembali untuk menambahkan materi mungkin Prof, atau dirasa sudah cukup? Ya, saya pikir cukup ya. Cukup dalam artian begini. Kalau itu botol itu ukurannya 300 ml, mau saya isi 2 tambah dengan 300 lagi pun juga tidak akan terisi, ya kan? Saya juga orang yang harus bicara efisiensi, saya juga harus memotret kapasitas. Ya, prinsipnya adalah aksi reaksi. Ya. Sehingga saya cukup dengan pancingan ini. Tapi kalau teman-teman memang sudah dirasa cukup, saya juga sama. Supaya kita sama-sama efisien ya. Oke, terima kasih Mbak. Baik, dirasa cukup ya untuk para peserta, jadi sudah tidak ada yang ingin ditanyakan?
Sudah cukup? Baik, apabila sudah dirasa cukup, maka sesi bisa diakhiri untuk pada sore hari ini. Sebelum ditutup, Prof, mohon izin untuk foto bersama terlebih dahulu. Baik, jadi untuk para peserta angkatan 20 juga bisa berdiri terlebih dahulu untuk mohon izin, Prof, untuk foto bersama. Boleh, Prof. Baik, untuk mempersingkat waktu kepada peserta angkatan 20 PKPA untuk sore hari ini bisa foto bersama terlebih dahulu untuk maju ke depan mengambil foto bersama-sama. Oke, baik. Jadi untuk para peserta angkatan PKPA tahun 2024 sore hari ini bisa mengambil posisinya masing-masing di kanan, kiri, depan, dan belakang. Jadi salah. Bisa diisi kanan kiri, di belakangnya Prof juga masih bisa. Satu hitungan. 1, 2, 3. Ganti gaya. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih kepada PKPA Angkatan 20 pada sore hari ini. Untuk sesi berkenaan tentang analisa dan perencanaan kontrak telah berakhir. Mudah-mudahan materi yang disampaikan bermanfaat di hari ke depan. Saya Firna Marsiala selaku moderator tutup pada sesi sore hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.